Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Auliajaya dengan NIM 2425201117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban untuk pertanyaan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Paradigma. Untuk menjawab soal nomor 1, pertanyaan A, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Menurut saya, algoritma data science seperti mata yang tak terlihat, yang dapat memantau setiap aktivitas kita di media sosial. Setiap like, share, bahkan waktu kita terhenti di sebuah konten terekam dan dapat diolah menjadi pola. Dari pola ini, sistem bisa menebak apa yang kita sukai, siapa yang kita dukung, bahkan suasana hati kita. Semua informasi ini digunakan untuk menyajikan konten yang terasa sangat pas dengan kita. Padahal, sebenarnya itu hasil analisis yang sangat mendalam dan otomatis dari perilaku kita sendiri. Pertanyaan yang B, menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Secara pribadi, menurut saya melihat ini sebagai dua sisi mata uang, yang dimana satu sisi ini adalah kemajuan luar biasa. Kita bisa menikmati pengalaman digital yang personal dan efisien. Tetapi, di sisi lain, ketika data digunakan tanpa izin yang jelas, itu jelas sebagai pelanggaran privasi. Seperti kasus Cambridge Analytica, data digunakan untuk memanipulasi pilihan politik tanpa kita sadari. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata hanya tentang teknologi, tetapi ini juga tentang bagaimana dan untuk apa teknologi itu digunakan. Etika dan transparansi harus menjadi dasar dalam menggunakan teknologi. Pertanyaan yang C, apakah sistem rekomendasi algoritma lebih mendidik atau membatasi cara berpikir pengguna? Kalau menurut saya, sistem algoritma saat ini lebih banyak membatasi cara berpikir, karena konten yang muncul di beranda biasanya hanya yang sesuai dengan kebiasaan atau minat kita. Kita jadi jarang mendapatkan hal-hal yang baru yang menantang dari cara berpikir kita. Ini bisa membuat kita nyaman dalam satu sudut pandang saja. Padahal pendidikan sejati justru datang dari apa yang kita lihat dari berbagai perspektif, termasuk yang berada dari apa yang kita bisa lihat. Kalau tidak disadari, algoritma juga bisa membuat kita merasa di dunia kita sendiri. Menjawab soal nomor 2, pertanyaan A, menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah? Manusia, teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Menurut saya, perubahan paling terasa adalah di bagian peran pegawai bank. Sekarang, sebagian besar pekerjaan itu sudah bisa dilakukan oleh nasabah sendiri lewat aplikasi mobile banking. Peran pegawai bank pun bergeser menjadi lebih ke arah yang pertama memberikan saran investasi, pinjaman, atau bahkan perencanaan keuangan. Yang kedua, membantu nasabah memahami cara kerja aplikasi dan layanan digital. Yang ketiga, memanfaatkan data transaksi untuk mengambil keputusan bisnis. Teknologi pun adalah komponen yang paling terlihat dalam transformasi saat ini. Perbank digital tidak akan berjalan tanpa dukungan teknologi yang mumpuni. Beberapa perubahan teknologinya antara lain yang pertama seperti aplikasi jenis Livin by Mandiri atau Brimo yang memungkinkan nasabah melakukan hampir semua transaksi melewati HP. Yang kedua, sistem otomatis yang bisa menjawab pertanyaan nasabah 24 jam. Yang ketiga, proses verifikasi identitas secara digital hanya menggunakan sidik jari atau face recognition. Selain itu, digitalisasi juga mengubah cara kerja atau prosedur bisnis internal bank. Sekarang semuanya bisa disederhanakan lewat sistem digital. Seperti yang pertama, sekarang cukup unggah KTP, selfie lewat aplikasi, akun bank langsung aktif dalam hitungan menit. Yang kedua, melalui scoring sistem berbasis AI, bank bisa menilai kebanyakan kredit tanpa survei manual. Yang ketiga, banyak bank yang mulai bekerja sama dengan fintech
e-wallet, bahkan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan layanannya. Yang B, yaitu apakah dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbank. Adapun dampak positif yang pertama yaitu waktu tunggu nasabah berkurang, transaksi lebih cepat dan mudah, ketersediaan layanan 24 jam melalui digital platform. Yang ketiga, pegawai memiliki kesempatan untuk reskilling dan upskilling ke arah yang lebih strategis. Yang keempat, data digital memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih tepat sasaran. Adapun dampak negatif yang pertama, otomatisasi bisa menyebabkan pengurangan jumlah pegawai untuk pekerjaan rutin. Yang kedua, tidak semua pegawai atau nasabah siap menghadapi perubahan teknologi. Yang ketiga, ancaman cybercrime meningkat seiring digitalisasi. Selanjutnya, pertanyaan yang C, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbank seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbank digital? Menurut saya, agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah, pegawai bank harus yang pertama, fokusnya tidak hanya transaksi, tetapi juga membantu nasabah mengelola keuangan, investasi, dan menabung dengan bijak. Yang kedua, membantu nasabah yang belum terbiasa memakai layanan digital, mengajari cara pakai aplikasi, dan memberikan solusi jika ada kendala. Yang ketiga, mempelajari teknologi baru seperti CRM, analitik data, atau AI, tetapi tetap mempunyai soft skill seperti komunikasi dan empati. Yang keempat, pegawai dapat memberi ide baru untuk pengembangan layanan digital agar lebih user-friendly dan sesuai kebutuhan pasar. Untuk menjawab soal nomor 3, pertanyaan A yaitu, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Menurut saya, iya sangat mirip. Mengapa? Karena lupa mengunci loker di kampus bisa diibaratkan sebagai mengabaikan keamanan dasar di komputer atau akun online. Sama seperti kita yang tidak sadar sudah membiarkan barang penting terbuka. Pengguna komputer yang tidak hati-hati juga tanpa sadar membuka pintu bagi orang lain untuk mengakses data. Contohnya seperti yang pertama, tidak memakai antivirus, sama seperti loker yang tidak ada pengaman, mudah dimasuki siapa saja. Yang kedua, password lemah, misalnya seperti 12345, sama seperti kunci loker yang mudah ditebak. Yang ketiga, klik link sembarangan, sama seperti memberikan kunci loker kepada orang asing tanpa sadar. Pertanyaan yang B, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya seperti bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa disiakan? Menurut saya, iya, bahkan bisa lebih berbahaya dalam beberapa kasus. Keduanya memang berbeda jenis kesalahan. Satu dari sisi pengguna, satunya lagi dari sisi teknis sistem. Tetapi dari resiko, keduanya bisa menyebabkan masalah besar, seperti yang pertama, pencurian data pribadi. Yang kedua, akun diambil alih, hijack. Yang ketiga, penyebaran virus atau malware ke banyak perangkat. Yang keempat, pencemaran nama baik atau kerugian finansial. Contohnya seperti seseorang mengklik link phishing dan memasukkan password. Akun email kampus dapat dibobol dan hacker bisa akses info akademik, catatan pribadi, bahkan menyebar pesan ke dosen menggunakan akun kita. Ini dampaknya mirip atau bahkan lebih cepat daripada bug sistem yang sifatnya lebih terkontrol dan bisa diperbaiki oleh tim IT. Yang pertanyaan yang C, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Saya mempunyai pengalaman pribadi, yaitu saat akan berangkat ke kampus dengan terburu-buru,
Tanpa sengaja saya menaruh uang di kantong celana yang di kantung celana dan jatuh. Di hari yang sama saya mengulang kesalahan yang sama di dunia digital dengan mengakses wifi cafe dengan laptop, tetapi tidak memasang antivirus, tidak pakai VPN, dan login ke beberapa akun penting. Tanpa sadar, saya mengklik link pada situs tugas yang ternyata berisi malware. Akibatnya laptop saya terkena adware, file tugas penting saya mulai rusak, dan akun media sosial saya diretas. Kejadian ini menunjukkan bahwa kejadian uang yang jatuh sama dengan tidak menggunakan perlindungan digital. Keduanya sama-sama bentuk keteledoran pribadi yang bisa berakibat fatal. Lalu, setelah kejadian itu semua, beberapa minggu kemudian, satu angkatan mengalami bug saat ingin mengakses hasil nilai. Saat ingin melihat nilai yang tercantum, semua berisi nilai yang tidak sesuai dengan aslinya. Dan itu hanya 1 hari saja. Untungnya pihak kampus dengan cepat langsung memperbaiki. Dari sini saya sadar bahwa dampak lebih besar dari sisi pribadi. Nilai bisa diperbaiki, tetapi file tugas yang rusak, akun yang hilang butuh waktu dan tenaga ekstra untuk pulih. Dari 2 pengalaman saya, kehilangan barang fisik maupun digital, saya sadar bahwa kesalahan pengguna dan kesalahan sistem saling melengkapi dalam menciptakan resiko. Namun, yang paling sering terjadi dan bisa dicegah adalah kelalaian pengguna. Kita tidak bisa mengontrol sistem, tetapi bisa selalu update antivirus dan software, dan hindari klik link yang mencurigakan, dan selalu membackup data penting secara berkala. Lalu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 saya akan menjawab soal nomor 4 pertanyaan yang A, yaitu mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City. Menurut saya, paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh karena teknologi tidak akan berjalan kalau manusia tidak siap. Smart City bukan hanya soal aplikasi keren atau sistem digital canggih, tetapi soal bagaimana teknologi itu dipakai dan diterima oleh masyarakat umum. Di banyak daerah, terutama di luar kota besar, budaya komunikasi langsung dan tatap muka masih sangat-sangat kuat. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara lisan ke perangkat desa daripada lewat aplikasi. Mereka merasa lebih didengar kalau bisa bertemu langsung. Jadi, budaya dan kebiasaan lokal harus jadi pertimbangan utama dalam merancang Smart City. Agar solusi digital yang dibuat benar-benar nyambung dengan cara hidup masyarakatnya. Lalu, pertanyaannya B, menurut Anda siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya semua pihak mempunyai peran masing-masing. Tetapi yang paling kunci utama adalah pemerintah dan sektor pendidikan. Karena pemerintah mempunyai tanggung jawab utama. Karena mereka yang pertama membuat kebijakan dan regulasi digital. Yang kedua menyediakan infrastruktur dan layanan publik digital. Yang ketiga mempunyai akses langsung ke masyarakat melalui aparat lokal. Pemerintah juga harus aktif melakukan edukasi digital. Tidak hanya membuat aplikasi, banyak warga yang tidak tahu atau tidak percaya sistem digital karena tidak pernah diajak diskusi atau diberi pelatihan. Lalu, pendidikan pun kunci bertanggung jawab membentuk sistem paradigma. Sistem pendidikan sangat penting karena disinilah anak-anak muda diajarkan cara berpikir digital, kritis, dan adaptif. Kalau sejak sekolah sudah akrab dengan teknologi dan cara menggunakannya dengan benar, mereka akan tumbuh jadi warga digital yang aktif dan cerdas. Jadi, pembentukan budaya digital harus melibatkan pemerintah dan pendidikan sebagai aktor utama. Baru setelah itu masyarakat dan swasta bisa mendukung dengan cara yang efektif. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.